Di hutan gelap, cahaya matahari menembus rimbunnya pepohonan, menerangi sebuah pedang yang tertancap di tanah dekat batu, seolah menjadi saksi bisu medan perang. Narator kemudian menjelaskan bahwa ada 3 jenis orang gila yang biasa terlihat di sana. Pertama, ia menggambarkan mereka yang telah kehilangan segalanya, putus asa, dan hanya mencari kematian di tengah kekacauan. Kemudian, ia menyebutkan mereka yang dikuasai dendam membara, hingga tak lagi mampu melihat sekeliling mereka karena amarah yang membutakan. Namun, di hutan gelap yang berkabut, 2 prajurit berzirah tampak mengamati seorang sosok berjubah yang menunggang kuda di kejauhan, seolah menjadi tipe ketiga yang misterius. Sosok berjubah itu, yang kemudian terlihat memegang gulungan, mulai menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti, membuat suasana semakin tegang. Seorang prajurit berambut pirang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang diucapkan oleh orang berjubah di hadapannya. Prajurit berambut gelap itu berteriak marah, memerintahkan orang berjubah untuk menyingkir dari jalannya. Namun, orang berjubah itu justru mengulangi perintahnya untuk menyingkir, sementara sebuah kata asing muncul di bawahnya. Prajurit berambut gelap itu menggeram marah, menganggapnya lancang, lalu membidikkan senjatanya dengan tatapan penuh dendam. Seketika, orang berjubah itu bergerak cepat, menangkis atau menyerang dengan gerakan kilat yang tak terduga. Mage berjubah itu melancarkan serangan kilat biru dahsyat, menerjang 2 prajurit lapis baja di depannya dengan kekuatan luar biasa. Para prajurit itu terkejut, bertanya-tanya apa gerangan serangan dahsyat berupa kilat yang baru saja mereka saksikan. Seketika, ledakan energi biru raksasa menghantam tanah, menciptakan kehancuran dan serpihan yang berterbangan di sekitarnya. Gelombang kejut ledakan itu melemparkan para prajurit hingga berteriak ketakutan, salah satunya bahkan berteriak minta tolong dalam keputusasaan. Lalu, Ian muncul dengan jubah biru, matanya bersinar biru terang, dan senyum percaya diri terpancar dari wajahnya, seolah misteri kuno tertarik pada identitasnya sebagai seorang mage gila. Ia adalah Ritsuki Kadoyama, seorang pemuda yang baru saja menerima konfirmasi penerimaan di jurusan teknik komputer. Momen itu, saat ia menerima surat penerimaan universitasnya, menandai awal dari impian baru yang akan segera terwujud. Namun, saat ia berjalan santai di tengah kota, sebuah takdir kejam menantinya di tikungan. Dalam sekejap, hidupnya berakhir, kematian instan merenggut semua harapannya. Ia merenung, hidupnya terasa sia-sia, padahal ia baru saja akan memulai babak baru di kehidupan kampusnya. Ia merenungkan betapa tragisnya mati seperti anjing di tempat seperti ini, padahal ia baru saja akan memulai babak baru di kehidupan kampusnya. Namun, saat ia membuka mata, ia menyadari telah terlahir kembali sebagai Ian, anak seorang petani. Kedua orang tuanya tampak terkejut, ibunya bahkan bertanya-tanya mengapa ia memiliki rambut hitam. Keluarganya, para petani di Kekaisaran, jelas hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Saat orang tua dan kedua kakak laki-lakinya bekerja, Ian dan adik perempuannya harus berkeliling mencari makanan. Karena orang tua dan kedua kakak laki-lakinya bekerja, Ian dan adik perempuannya harus berkeliling sepanjang hari mencari makanan, lalu mereka berdua memasak ikan hasil tangkapan di atas api unggun. Ian tampak merenung, sementara adiknya gembira. Namun, di kejauhan, 2 anak laki-laki lain terlihat menunjuk dan mengomentari sesuatu yang mereka sebut gagap, dan menganggapnya menjijikan. Ian menatap ke arah mereka dengan tatapan kesal. Ia berpikir tentang betapa tidak adilnya ia dilahirkan dengan rambut hitam. Wajah Ian menunjukkan kekesalan mendalam. Ia mengutuk era abad pertengahan dan mempertanyakan mengapa ia harus hidup dalam kemiskinan setelah bereinkarnasi. Tiba-tiba, mata Ian melebar, seolah menyadari sesuatu yang mengejutkan di hadapannya. Ian terkejut saat jendela status yang selama ini ia tunggu akhirnya muncul di hadapannya, menampilkan namanya, Ian Raven. Ia menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya, saat jendela status itu melanjutkan kalimatnya, "Kau adalah..." Namun, harapan itu hancur berkeping saat jendela status tanpa ampun menyatakan, "Bukan siapa-siapa." Wajah Ian memucat, matanya melebar dalam keputusasaan yang mendalam. Ia kemudian merenung, menyadari bahwa bahkan jika jendela status itu muncul lebih awal, ia tetap tak bisa berbuat apa-apa, hidupnya tak akan berubah. Ia merasa tak punya pilihan lain, hidupnya hanyalah warisan kosong dari orang tuanya, tak ada yang bisa ia raih, tak ada pula yang bisa ia hilangkan. Ian dan adiknya duduk di samping api unggun, memasak ikan, namun ia merenung, merasa tak bisa membayangkan profesi lain selain bertani. Ia memejamkan mata, merasa tak punya kesempatan untuk mempelajari hal baru. Dalam benaknya, Ian membayangkan dirinya sebagai ksatria gagah berani, berdiri tegak dengan pedang dan perisai di hadapan ornamen mewah. Kemudian, ia melihat dirinya sebagai seorang pelukis, yakin ia bisa sukses dalam hal apapun jika saja ia diberi kesempatan untuk belajar. Ia bahkan memvisualisasikan dirinya sebagai seorang alkemis, dikelilingi tabung reaksi dan simbol misterius, menunjukkan betapa besar keinginannya untuk mengejar pengetahuan dan keahlian.
Ian memanggang ikan di atas api kecil, merenung apakah ada tempat di dunia ini yang mau menerimanya. Kemudian, adiknya, Miel, muncul dengan mata berbinar, jelas tertarik pada aroma ikan yang sedang dimasak. Ian segera menyodorkan sepotong ikan kepada Miel, dan adiknya itu menerimanya dengan gembira, mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Setelah itu, Ian mengajak Miel untuk mencari makanan penutup, dan Miel dengan antusias menyetujuinya. Mereka pun melangkah masuk lebih dalam ke hutan, menemukan semak-semak lebat penuh buah beri merah yang siap dipetik. Ian memperingatkan adiknya agar tidak pergi terlalu jauh saat gadis kecil itu sibuk memetik buah beri di semak-semak. Adiknya dengan riang memakan buah beri merah itu, menyisakan sedikit noda di pipinya. Ian tersenyum hangat, merenungkan betapa cepat adiknya tumbuh besar, seolah baru kemarin ia mengajarinya kata, hidangan penutup. Namun, tiba-tiba Ian merasakan sesuatu yang aneh, matanya membelalak waspada. Dari balik pepohonan, seekor beruang besar muncul, mengintai di antara semak-semak lebat. Tiba-tiba, Ian dan adiknya terpaku, mata mereka melebar ketakutan saat siluet beruang besar muncul dari balik semak, mengintai mereka dengan ancaman nyata. Ian tersentak kaget, menyadari sepenuhnya bahaya yang mengintai, ia hanya bisa mengucapkan seruan terkejut. Beruang itu lalu menerjang maju, mengaum ganas dengan mata merah menyala, siap menerkam mereka tanpa ampun. Cakar beruang yang besar dan tajam mengayun ke bawah dengan kecepatan mematikan, menargetkan mereka berdua. Ian segera memeluk adiknya erat-erat, berusaha melindunginya, dan mereka berdua berteriak ketakutan saat hantaman cakar beruang itu tak terhindarkan. Tiba-tiba, semburan energi sihir biru terang meledak, menghantam beruang itu dengan kekuatan dahsyat tepat saat cakarnya hendak menerjang. Beruang itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat saat energi biru merambat, menghentikan gerakannya seketika, sementara Ian masih memeluk adiknya, terkejut melihat kejadian tak terduga itu. Dalam sekejap, beruang raksasa itu ambruk ke tanah, tak bergerak, meninggalkan Ian dan adiknya yang masih gemetar, menatap makhluk besar yang kini tak berdaya. Ian berdiri, terkesiap, menyadari bahaya telah berlalu dan sebuah kekuatan besar baru saja menyelamatkan mereka. Kemudian, sebuah suara terdengar, mengatakan bahwa ia mungkin sedikit berlebihan dalam menggunakan kekuatannya, mengisyaratkan kehadiran penyelamat mereka. Di tengah cahaya misterius, Eredis muncul di hadapan Ian dan adiknya, menyapa mereka dengan ramah setelah mengalahkan beruang buas itu. Kemudian, Eredis bertanya apakah lokasi mereka saat ini adalah wilayah Veldenberg, sambil tersenyum tipis dan merapikan kacamatanya. Ian membenarkan lokasi mereka, namun dalam hati ia bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang baru saja mengalahkan beruang itu dengan kekuatan luar biasa. Eredis kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Eredis, seorang mage pengembara, dengan senyum yang menenangkan. Mendengar pengakuan Eredis, Ian sangat terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu dengan seorang mage di hutan terpencil itu. Ian membayangkan sosok mage yang penuh kekuatan, dengan aura magis menyala di sekelilingnya. Ia membayangkan para mage sebagai makhluk kuat yang muncul di medan perang, menggunakan sihir elegan dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ian kembali ke kenyataan, ia bertanya-tanya mengapa sosok sekuat Eredis bisa berada di desa terpencil seperti desanya. Kemudian, Eredis menyatakan bahwa ia sedang mencari seorang anak laki-laki berambut hitam yang tinggal di desa itu, membuat Ian dan adiknya mendengarkan dengan saksama. Eredis lalu bertanya apakah ada anak laki-laki berambut hitam lain selain dirinya, dan Ian pun menjawab bahwa hanya dirinya lah yang memiliki rambut hitam di desa itu, menyadari bahwa ia mungkin adalah orang yang dicari. Eredis tersenyum puas, menyatakan bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Ian terkejut, menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi tidak percaya. Kemudian, sebuah kilas balik menunjukkan Spaceti memage berjubah gelap, yang telah menginstruksikan Eredis untuk menemukan anak laki-laki berambut hitam di wilayah Kolbrand, menjanjikan hal baik akan terjadi jika anak itu dijadikan murid. Eredis terdiam sejenak, merenungkan instruksi tersebut. Sementara itu, Ian dan adiknya berdiri dengan mata penuh campuran rasa ingin tahu dan ketakutan, menciptakan suasana yang aneh namun aktif, membuat Eredis berpikir apakah ia harus langsung menjadikan anak itu muridnya. Eredis menghela napas, memikirkan Spaceti memage yang telah memberinya misi ini. Di saat yang sama, Ian berpikir bahwa Eredis sangat baik, berbeda dengan rumor mage yang mengerikan. Ia teringat sihir Eredis yang luar biasa, mampu menguapkan beruang besar dalam satu serangan. Kemudian, Ian memberanikan diri bertanya sesuatu kepada Eredis, yang langsung menanyakan apa yang ingin ia ketahui. Ian langsung menanyakan tentang sihir yang Eredis gunakan untuk mengalahkan beruang tadi. Eredis menyadari ketertarikan Ian pada sihir, lalu Ian mengungkapkan kekagumannya, mengakui bahwa ia sebelumnya menganggap sihir menakutkan, namun kini terkesima. Eredis kemudian meremehkan sihirnya, menyatakan bahwa itu bukan hal istimewa dan mudah dipelajari. Ia menegaskan bahwa siapapun bisa menguasai sihir, membuat Ian terkejut dan mulai merenungkan implikasinya.
Dengan penuh harap, Ian memberanikan diri bertanya apakah ia juga bisa belajar sihir. Eredis hanya tersenyum lebar dan cerah, memberikan isyarat jawaban positif. Eredis tersenyum hangat, mengelus kepala Ian dan meyakinkannya bahwa menjadi seorang mage sangat mungkin jika ia bertemu guru yang baik. Ia lalu melihat visi dirinya yang lebih tua, berdiri tegak dengan jubah mage biru di tengah pola sihir, seolah Eredis menegaskan bahwa ia pun bisa menjadi seorang mage. Kemudian, Eredis tersenyum ramah, mengulurkan tangannya dan menawarkan untuk mengajari Ian sihir jika ia mau. Ian menatap tangan Eredis yang terulur, terkejut saat Eredis bertanya apakah ia bersedia menjadi muridnya. Ia menoleh ke samping, menyadari bahwa ini mungkin adalah kesempatan emas untuk mengubah seluruh hidupnya. Ian mengepalkan tangannya, menyadari bahwa tawaran ini membuka jalan baru baginya, sebuah kesempatan untuk lepas dari takdirnya sebagai petani. Kemudian, Ian mengangguk setuju dan menjabat tangan Eredis, menandai dimulainya perjalanan baru yang penuh harapan. Sebuah rumah megah dengan kincir angin berdiri kokoh di atas tebing curam, dikelilingi awan dan langit biru yang luas, sementara beberapa daun melayang jatuh. Tiba-tiba, Ian tersentak kaget di mejanya, matanya membelalak penuh keterkejutan. Ia menyadari bahwa dasar-dasar mutlak sihir terkandung dalam bahasa Maronius, semua tertulis dalam buku tebal di hadapannya. Ayahnya berpesan agar ia berhati-hati dan semoga perjalanannya aman, yang diiyakan oleh sang tuan, sementara ibunya berdiri di belakang Ian. Eredis tersenyum lebar, mengatakan bahwa karena Ian akhirnya mendapatkan izin dari orang tua dan tuan. Eredis menegaskan bahwa Ian harus bekerja keras, dan Ian dengan penuh tekad menyatakan kesiapannya untuk memulai pelatihan. Kemudian, Eredis bertanya apakah mereka bisa memulai, dan Ian langsung menjawab ya, siap untuk latihan intensif. Ian segera duduk di meja, mulai mempelajari bahasa Maronius, dan sebuah jendela status muncul, menunjukkan progresnya baru 1%. Waktu berlalu, Ian terus tekun belajar, tumpukan buku di depannya bertambah tinggi, ia melafalkan kata-kata asing, dan progres bahasanya melonjak hingga 27%. Ian semakin tenggelam dalam pelajaran, tumpukan buku kini hampir menutupi seluruh tubuhnya, ia terus mengulang mantra dan kata-kata Maronius, dengan progres mencapai 53%. Ian terus belajar, persentase penguasaan bahasa Maroniusnya melonjak drastis, kini mencapai 99%. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, mengumumkan bahwa bahasa Maronius telah 100% dikuasai, memungkinkannya menggunakan bahasa sihir resmi Archmage dengan sempurna. 7 tahun berlalu, tangan Ian kini lebih dewasa, ia menutup buku terakhirnya, menandai akhir dari studi panjangnya. Eredis tersenyum hangat, memberitahu Ian bahwa studi di dalam kelas telah berakhir. Kemudian, Eredis mengajak Ian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, dan Ian menyambutnya dengan antusias. Seketika, sebuah jendela status muncul di hadapan Ian, menampilkan namanya sebagai Magic Novich, dengan keahlian, Magic Language, dan kemampuan memanipulasi bahasa sihir. Kemudian, pemandangan berubah drastis. Ia kini berada di atas pegunungan raksasa yang menjulang tinggi, dengan awan putih berarak di bawah langit biru yang luas. Namun, tanpa peringatan, Ian langsung terjatuh bebas dari ketinggian, meluncur cepat ke bawah dengan ekspresi terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Di saat yang sama, Eredis berdiri santai di tepi tebing, tersenyum tipis raya bertanya apakah ia bergerak terlalu cepat. Ian terus meluncur, berteriak putus asa bahwa semua yang ia pelajari selama 8 tahun bahasa Maronius kini dipertaruhkan. Ian terus jatuh, berteriak minta tolong, sementara Eredis hanya menatapnya dari bawah, memanggil namanya. Eredis kemudian berteriak, menyuruh Ian untuk mendengarkan sebuah suara. Ian yang masih terjatuh, kebingungan, bertanya-tanya suara apa yang dimaksud Eredis. Ia berpikir suara macam apa yang harus didengar di tempat seperti itu, karena yang ia dengar hanyalah suara angin. Tiba-tiba, beberapa entitas kecil seperti peri angin muncul di sekelilingnya, terkejut melihat seorang manusia terbang bebas seperti mereka, membuat Ian terkesiap. Ian terlempar, jatuh bebas di udara, dan ia bertanya-tanya tentang bahasa Maronius. Seketika sebuah jendela status muncul, mengumumkan bahwa ia telah memperoleh skill baru, sihir angin, memberinya kemampuan untuk memanipulasi angin. Ia mendarat di tanah, memandang ke atas, dan merenungkan tentang misteri alam agung. Kemudian, Eredis tertawa geli, menyuruh Ian untuk terus tertawa sebanyak yang ia mau, sementara Ian membalas bahwa Eredis terlihat konyol dalam keadaan seperti itu. Sebuah kilas balik atau penjelasan muncul, menunjukkan seorang mage berjubah yang menjelaskan bahwa para mage meminjam kekuatan misteri alam dengan berkomunikasi dengannya. Eredis tersenyum ramah, menjelaskan bahwa para mage meminjam kekuatan misteri alam dengan berkomunikasi dengannya, dan itulah esensi dari sihir. Ian terperangah, mengulang kata, sihir, dengan penuh kekaguman, seolah baru menyadari kedalaman maknanya. Eredis kemudian menegaskan bahwa karena Ian sudah bisa mendengar suara angin,
ia harus mulai mendengarkan suara misterius berikutnya. Ian dengan cepat mengangguk, menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tantangan dan menyerahkan semuanya kepadanya. Seketika, Eredis menunjuk ke bawah dengan ekspresi serius, memerintahkan Ian untuk memulai pelatihan sihir air. Ian langsung terjun ke dalam air, memulai latihan sihir airnya dengan cipratan besar. Di bawah air, Ian dengan cepat menguasai sihir air, menciptakan pusaran kuat, sementara Eredis mengomentari kemajuannya dan memintanya keluar dari air. Tanpa jeda, Eredis segera menunjuk ke atas, memerintahkan Ian untuk melanjutkan ke sihir es. Ian kemudian mendapati dirinya terperangkap dalam dinginnya es, duduk di dalam tong kayu, tubuhnya menggigil saat Eredis mengingatkannya bahwa ia mulai kedinginan. Kelelahan melanda Ian, membuatnya terengah-engah di tanah, namun Eredis memuji kecepatan luar biasa Ian dalam menguasai sihir-sihir tersebut. Eredis kemudian mengarahkan jarinya, bersiap untuk memperkenalkan sihir elemen selanjutnya. Seketika, dinding api raksasa meledak di hadapannya, membuat Ian terkesiap kaget dan mundur ketakutan. Wajah Ian pucat pasi, ia menjerit ketakutan memanggil gurunya. Lalu, dari tengah kobaran api, sesosok entitas mengerikan muncul, bertanya-tanya apakah ia boleh membakar Ian yang ketakutan itu. Di dalam gua yang gelap dan lembab, tetesan air terus jatuh dari stalaktit yang menggantung, menciptakan suara, potea, yang bergema di keheningan. Ian berdiri di tengah gua, memegang tongkatnya, ia bertanya-tanya apakah sihir bumi adalah elemen terakhir yang harus ia kuasai, merenungkan bahwa sesuatu yang mengalir tidak bisa dikatakan mengalir jika ia tidak bergerak. Ia menggumamkan keraguan, berpikir mungkin ia memang tidak memiliki bakat untuk sihir bumi. Namun, tiba-tiba sebuah kilatan energi muncul dengan suara, baci, sementara Ian masih berpikir apakah ia perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman dari pelatihan lain. Ia pun berbalik, menyadari bahwa sebuah jendela status telah muncul di hadapannya, menampilkan bonus poin skill yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemahiran sihirnya, dengan 100 poin tersedia. Ian terkejut melihat jendela status yang muncul di hadapannya, menawarkan 100 poin skill untuk meningkatkan kemahiran sihirnya. Ia segera menyadari itu adalah jendela skill. Kemudian, Ian menunjuk ke arah daftar sihir di jendela itu, memutuskan untuk meningkatkan sihir buminya, meskipun ia tidak mengerti semua tulisan yang tertera di sana. Ia segera mencoba sihir bumi, memegang tongkatnya erat-erat, dan seketika cahaya biru terang memancar dari tangannya, menerangi kegelapan gua di sekelilingnya. Di saat yang sama, sebuah suara misterius memperingatkannya bahwa lava mengalir di bawah tempat itu dan akan meletus jika terjadi gempa. Ia mendengarkan peringatan itu dengan serius, menyadari bahwa inilah sihir bumi yang harus ia kuasai, lalu ia segera memutuskan untuk keluar dari gua dan melaporkan kepada gurunya bahwa ia telah mendengar suara bumi. Ian terkejut merasakan sesuatu yang aneh, ia segera memerintahkan api untuk membakar. Seketika, Ian memunculkan obor yang menyala terang di tangannya, menerangi kegelapan gua. Cahaya obor Ian mengejutkan sesosok bayangan pekat yang bersembunyi, membuatnya menjerit benci pada terang. Ian menoleh, bingung, bertanya-tanya siapa yang ada di sana, apakah itu suara bumi yang ia cari. Namun, entitas itu menjawab dengan tegas, bukan, ia adalah. Ian terkejut, matanya melebar saat ia mendengar entitas itu mulai memperkenalkan dirinya, sebuah tetesan keringat mengalir di pelipisnya. Kemudian, entitas itu menyatakan identitasnya sebagai The Darkness, sebuah nama yang menggema dalam kegelapan pekat. Malam pun tiba, bulan purnama bersinar terang di langit yang dihiasi awan, menerangi siluet pepohonan dan daun-daun yang berjatuhan. Di tengah bebatuan gelap, Eredis duduk merenung sambil memegang sebuah gulungan, ia memutuskan harus berpartisipasi dalam konferensi penyihir api berikutnya. Tiba-tiba, Ian berlari mendekat dengan tergesa-gesa, memanggil gurunya itu dengan suara keras. Eredis berbalik, menyambut Ian dengan seruan gembira bahwa ia telah berhasil menyelesaikan pelatihannya. Ian tersenyum lebar, membenarkan keberhasilannya dan bahkan mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari sihir bayangan dari entitas kegelapan. Seketika, Eredis terkejut, matanya membelalak tak percaya mendengar pengakuan Ian. Ian berdiri tegak dengan aura sihir yang samar, sementara Eredis mulai mencerna informasi itu, bertanya-tanya apakah Ian benar-benar mendengar suara entitas kegelapan. Eredis menatapnya dengan pandangan serius, masih memproses bagaimana entitas kegelapan yang Ian temui bisa digambarkan sebagai sosok yang penakut dan pemalu. Ian yang melihat gurunya terdiam, segera bertanya apakah Eredis baik-baik saja. Eredis memanggil namanya, dan Ian segera menyahut dengan tatapan bingung. Eredis kemudian menyatakan sudah waktunya mereka turun gunung. Ian yang salah paham bertanya kemana mereka akan pindah, namun Eredis segera mengoreksi bahwa bukan itu maksudnya. Eredis menjelaskan bahwa maksudnya adalah mereka harus berpisah di tempat itu. Eredis menunjuk ke kejauhan, memerintahkan Ian untuk segera menuju Tronoleak dan berpartisipasi dalam konferensi mage ruang waktu. Ia tersenyum,
menjelaskan bahwa jika memang takdirnya, Ian akan mampu bertemu seorang mage ruang waktu di sana. Ian terkejut, bertanya-tanya dalam hati mengapa sihir ruang waktu tiba-tiba menjadi fokusnya. Eredis tertawa riang, menepuk punggung Ian yang tampak kebingungan, seolah menganggap reaksinya lucu. Dalam hati, Eredis yakin Ian memiliki afinitas alami terhadap misteri, dan intuisinya mengatakan Ian pasti akan menguasai kekuatan waktu juga. Eredis tersenyum penuh makna, intuisinya mengatakan Ian memiliki afinitas bawaan terhadap misteri dan pasti akan menguasai kekuatan waktu. Ian menggaruk kepalanya, sedikit terkejut mendengar Eredis yakin ia akan mampu menangani sihir waktu juga. Kemudian, di bawah langit malam yang tenang, Eredis mengakhiri pertemuan mereka dengan isyarat perpisahan. Ia tersenyum cerah sambil melambaikan tangan, memerintahkan Ian untuk bertemu dengannya di Dranheim 3 tahun lagi. 3 tahun berlalu, Ian kini berada di sebuah kota yang ramai, mendengar teriakan pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka dengan harga murah. Ian berdiri di tengah keramaian kota, pikirannya melayang pada konferensi mage ruang waktu yang baru saja disebutkan kepadanya. Ia tersenyum tipis, merenungkan betapa tak terduganya Eredis dengan perintah mendadak itu. Kemudian, ia melihat seorang pria berteriak mencari rombongan ke utara, dan Ian teringat bahwa konferensi itu memang diadakan di sana. Dengan tak ada ikatan, ia memutuskan untuk ikut saja, mencoba peruntungannya menuju arah itu. Di tengah hutan yang gelap, beberapa pria berkumpul di sekitar api unggun di depan tenda, sementara Ian duduk membelakangi mereka, mengamati suasana perkemahan yang tenang. Ian duduk termenung, memegang mangkuk kayu di tangannya, pikirannya melayang jauh dalam keheningan malam. Kemudian, seorang pria tua berjanggut yang memperkenalkan diri sebagai Reek, Master Guild pedagang kaki kelinci, tiba-tiba bertanya pada Ian apakah ini pertama kalinya ia menuju utara. Ian membenarkan bahwa ia baru pertama kali ke sana karena ada urusan mendadak, lalu Reek bertanya apakah ia juga tidak tahu tentang Gunung Naga. Ian terkejut mendengar nama Gunung Naga, sementara Reek menjelaskan bahwa di pegunungan itulah naga-naga yang sebenarnya bersembunyi, dengan visualisasi naga raksasa yang menakutkan muncul dalam benaknya. Ian membayangkan naga raksasa yang mengerikan, memancarkan aura ungu menakutkan, mewakili bahaya nyata di Gunung Naga. Pria tua itu tiba-tiba merangkul Ian, bertanya apakah ia bisa bertarung atau setidaknya cepat, membuat Ian merasa canggung dan mengakui dalam hati bahwa ia tak yakin dengan kemampuannya. Pria tua itu langsung terkejut dan meremehkan Ian, menanyakan profesinya setelah mendengar ia tak punya keahlian bertarung, sementara Ian hanya bisa bergumam. Ian, dengan sedikit gugup namun tegas, akhirnya menyatakan bahwa ia adalah seorang mage. Pria tua itu sontak terkejut, melangkah mundur dengan mata terbelalak, tak percaya mendengar Ian mengaku sebagai seorang mage. Reek, Master Guild, dengan cepat mendekati Ian, menanyakan apakah benar ia seorang mage, sementara Eredis hanya mengamati dari kejauhan, dan Ian membenarkan klaimnya. Mendengar itu, Eredis terdiam sejenak, matanya memancarkan cahaya kuning terang, seolah menyadari sesuatu yang penting. Di saat yang sama, dua tentara bayaran di dekat api terkejut, saling bertanya-tanya apakah Ian, anak muda itu, benar-benar seorang mage. Ian sendiri merasakan perubahan drastis pada suasana di sekitarnya, ia bertanya-tanya apakah ada masalah dan mengapa atmosfer menjadi begitu tegang. Kemudian, Reek dengan canggung mencoba menenangkan situasi, bersikeras bahwa tidak ada masalah sama sekali, bahkan menawarkan lebih banyak makanan kepada Ian yang sopan menolak. Ian terdiam sejenak, mendengar percakapan di sekelilingnya yang mulai memanas. Ia lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah wanita itu benar-benar seorang penyihir? Di saat yang sama, para tentara bayaran itu tertawa terbahak-bahak, meremehkan dan menyebut Eredis terlalu lemah untuk menjadi penyihir. Mereka bahkan mengejek lebih jauh, mengatakan anjing liar pun bisa jadi penyihir jika Eredis adalah salah satunya, membuat Ian bertanya-tanya ada apa dengan mereka. Lalu, Eredis bangkit berdiri dan menatap Ian, seolah ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Eredis menatap tajam, matanya memancarkan cahaya kuning, dan ia menyarankan agar Ian, jika memang seorang penyihir, harus menunjukkan kekuatannya untuk membungkam para tentara bayaran. Ian tampak bingung mendengar saran itu, lalu Eredis menjelaskan bahwa tentara bayaran akan meremehkan siapapun yang terlihat lemah, bahkan seorang penyihir sekalipun. Eredis melanjutkan, mengatakan Ian perlu menunjukkan kekuatannya untuk menakut-nakuti para tentara bayaran yang sedang duduk santai di dekat api unggun. Eredis menekankan, dengan tatapan serius dan mata bercahaya, bahwa jika Ian menunjukkan kekuatannya, para tentara bayaran itu justru akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Ian terdiam, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan pemikiran mendalam atas saran Eredis. Seorang pria merenung, mengakui saran Eredis untuk marah, namun ia kesulitan memicu emosi itu karena belum pernah benar-benar merasakan kemarahan. Kemudian, ia menatap mangkuknya, dan dengan sengaja meludah ke dalamnya, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Ia lalu meletakkan sehelai daun ke dalam mangkuk yang sudah diludahi,
tindakan provokatif yang jelas. Ian terkejut dan marah saat menyadari pria itu meludah ke piringnya, dan ia merasakan sesuatu yang aneh mulai muncul dalam dirinya. Pria itu seketika ketakutan, ia merasakan getaran hebat seperti gempa bumi, padahal itu adalah manifestasi kemarahan Ian yang mulai bangkit. Pria itu terkesiap, matanya membelalak kaget saat menyadari sumber getaran dahsyat itu adalah Ian. Ian, dengan aura biru menyala di sekelilingnya, menatap tajam ke bawah, menuntut penjelasan mengapa pria itu berani meludahi piringnya. Pria itu tergagap ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya, mencoba mengucapkan permintaan maaf di hadapan kemarahan Ian yang membara. Kemudian, ia langsung bersujud di tanah, memohon ampun dan memanggil Ian dengan sebutan Tuan Mage sebagai tanda pengakuan atas kekuatannya. Ian masih diliputi amarah, mendengarkan alasan pria itu yang mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membersihkan piring. Ian berteriak marah, mengatakan bahwa seharusnya piring itu dicuci dengan air. Namun, pria berambut coklat itu balik bertanya dengan ragu apakah air tidak kotor. Ian terkejut, matanya melebar, dan meminta pria itu mengulang perkataannya karena tak percaya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa dengan semua kapur, lumpur, dan parasit di dalam air, mustahil baginya mencuci piring dengan air bersih. Ia lalu menegaskan bahwa air liur jauh lebih higienis, membuat Ian benar-benar terkejut dan ngeri mendengar logika kebersihan yang sama sekali berbeda itu. Dua tentara bayaran itu saling pandang, menyatakan ketidakpercayaan atas apa yang baru saja mereka dengar dari Eredis. Sementara Eredis dalam hati mencemooh standar kebersihan abad pertengahan yang ia anggap luar biasa, salah satu tentara bayaran memanggilnya dengan hormat namun bingung, Tuan Penyihir. Ia menunduk, ekspresinya terpaku saat ia mendengar suara bofu yang aneh, seolah sesuatu baru saja terjadi di dekatnya. Seketika, api unggun di depan mereka meledak dengan gelombang panas yang membara, mengeluarkan suara boa yang menggelegar dan memancarkan energi sihir yang kuat. Dua tentara bayaran itu terhuyung mundur, wajah mereka pucat pasi karena terkejut dan takut saat gelombang api sihir itu menyelimuti mereka dengan suara go-go-go yang mengerikan. Para tentara bayaran terkesiap kaget saat api unggun di depan mereka tiba-tiba membesar, menyala-nyala dengan kekuatan sihir yang tak wajar. Eredis menatap tajam, matanya memancarkan cahaya kuning, menunjukkan kemarahan dan kekuatannya yang tak terbendung. Kemudian, Ian dengan mata biru menyala, memerintahkan mereka untuk segera mengambil air, suaranya penuh amarah. Ia berteriak murka, menyebut mereka bajingan abad pertengahan yang kotor, membuat para tentara bayaran lain kebingungan namun menyadari betapa marahnya Ian. Di saat yang sama, jauh di dalam hutan, sekelompok tentara bayaran lain memastikan bahwa Cathy memang menuju ke arah ini, bersiap untuk melacaknya tanpa keraguan. Setelah melacak jejaknya tanpa keraguan, para tentara bayaran akhirnya menemukan Cathy di tengah kegelapan hutan, berseru bahwa mereka telah menemukannya. Salah satu tentara bayaran maju, mencoba merayu Cathy dengan mengatakan hari sudah gelap dan mengajaknya ikut. Namun, Eredis menatap tajam, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Seketika, seorang penyihir bertopeng muncul, menarik Cathy ke dalam pelukannya untuk melindunginya, membuat para tentara bayaran terkejut. Para tentara bayaran berseru kaget, menuntut tahu siapa sebenarnya pria misterius yang tiba-tiba muncul itu. Tiba-tiba, sebuah panah menancap di punggung seorang prajurit, membuatnya mengerang kesakitan. Rekan prajurit itu berseru marah, menuntut pembalasan atas serangan tak terduga pada salah satu dari mereka, sementara prajurit lain di belakangnya mulai menghunus pedang. Di tengah kekacauan, Eredis terlihat terbalik, matanya melebar dan bersinar kuning, menunjukkan ia mungkin terkena serangan atau sihir yang membuatnya pusing dan tidak berdaya. Seorang pria berjubah gelap dengan cepat meraih Eredis yang tak berdaya, mengangkatnya sambil mengerang menahan beban atau dampak serangan. Pria berjubah itu segera membawa Eredis melarikan diri, meninggalkan prajurit yang terluka tergeletak di tanah, dikejar oleh para penyerang. Eredis terengah-engah, wajahnya menunjukkan ketakutan, sementara seorang pria berjubah gelap dan bertopeng berdiri di belakangnya, mengawasi dengan waspada. Kemudian, Eredis melesat lari, panik, saat para penyerang bertopeng berteriak bahwa target mereka telah kabur dan harus segera ditangkap. Namun, di tengah pelarian, Eredis sempat memejamkan mata, pikirannya terganggu oleh insiden meludah sebelumnya, ia menegaskan dalam hati bahwa tindakan itu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Lalu, di tengah kegelapan, muncul kilatan energi misterius, disusul peringatan akan kehadiran manusia. Manusia. Mereka datang. Di saat yang sama, Ian terbangun terkejut, terikat di tempat tidur, saat sebuah suara mendesaknya untuk segera bangun dan bergegas. Ian tiba-tiba merasakan kehadiran misterius yang kuat, membuatnya terkejut dan bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Ia segera menyadari ancaman itu dan berseru memanggil Master Mage, menunjukkan kepanikan yang mendalam. Seorang pria berjanggut tebal di dekatnya ikut merasakan bahaya, ia berseru bahwa situasi ini sangat buruk. Tiba-tiba,
adegan bergeser drastis ke malam yang gelap, di mana bulan purnama bersinar terang di antara awan, menandakan dimulainya kilas balik. Lalu, kilas balik membawa mereka ke tengah hutan di malam hari, di mana Ian muda menyaksikan sekelompok penyerang bertopeng menyerbu, memicu pertempuran sengit. Seorang penyerang bertopeng menusuk brutal seorang individu berjubah, darah menyembur saat korban terhuyung dan mengerang kesakitan. Penyerang itu tanpa ampun menginjak tubuh korban yang tergeletak, menyatakan tidak peduli jika semua orang di sana harus mati. Pemimpin penyerang, berdiri di atas korban yang jatuh, segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan wanita itu. Di balik pohon, seorang wanita berambut biru dengan mata kuning terang mengamati situasi mengerikan itu, menyadari dirinya adalah target utama. Wanita itu terduduk, mencengkeram kepalanya dalam keputusasaan, ia panik karena merasa akan segera tertangkap. Wanita berambut biru itu masih meremas kepalanya dalam keputusasaan, lalu sebuah pedang tiba-tiba menukik tajam, ujungnya berhenti tepat di atas dahinya, membuatnya terbelalak ketakutan dengan mata kuning menyala. Kemudian, seorang pria berambut abu-abu muncul dari kegelapan, berdiri di hadapannya sambil menyeringai dan menyatakan bahwa ia telah menemukan wanita itu. Pria itu menyeringai lebih lebar, memerintahkan wanita itu untuk segera bangkit atau ia akan memotong lengannya. Wanita berambut biru itu hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi kengerian dan keputusasaan, menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Pria berambut abu-abu itu pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bersiap melancarkan serangan mematikan ke arah wanita yang tak berdaya itu. Mata Ian menyala tajam, ia menyadari bahaya yang mengancam wanita tak berdaya di depannya. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi tak terlihat menghantam penyerang bertopeng itu, membuatnya terlempar jauh sambil berteriak kaget. Wanita itu menatap Ian dengan mata terbelalak, sementara Ian berdiri tegak, memancarkan aura pelindung setelah menyingkirkan ancaman. Wajah wanita itu menunjukkan keterkejutannya mendalam, ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa membuang waktu, Ian segera menggenggam erat gagang senjatanya, bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan berikutnya. Ian dengan senyum percaya diri meminta mereka untuk tetap dekat dan mengikutinya, menunjukkan tekad untuk memimpin di tengah bahaya. Namun, wanita di hadapannya hanya bisa terdiam, matanya memancarkan kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam. Kemudian, Ian dan wanita itu digiring oleh beberapa orang lain, bergerak maju bersama dalam formasi yang ketat. Seorang pria tua berseru bahwa mereka semua sudah siap untuk Master Mage, sementara Ian berdiri di antara mereka dengan tatapan tekad yang membara. Ian mengangguk, menyatakan bahwa itu bagus, lalu bersiap untuk melanjutkan, di saat wanita di sampingnya menatapnya dengan cemas. Ian mulai merapal mantra, memanggil kegelapan dengan suara tegas. Seketika, energi gelap membumbung tinggi, menyelimuti area itu dengan pusaran sihir yang kuat. Ian mengangkat tangannya, melepaskan gelombang energi biru yang menyambar-nyambar, menciptakan badai sihir di sekelilingnya. Para penyerang bertopeng terkejut, pandangan mereka buyar dalam kegelapan pekat, mereka berteriak bahwa mereka tidak bisa melihat apapun. Kepanikan melanda para penyerang, mereka mengutuk kegelapan yang tak tertembus, obor-obor mereka tak mampu menembusnya, dan suara-suara saling bersahutan, membuat mereka semakin bingung mencari satu sama lain. Ian memimpin kelompoknya menembus kegelapan hutan, memastikan mereka tetap bersama, dan ia merasa puas dengan langkah mereka. Ian mengaktifkan Shadow Arts, Dark Vision, untuk menembus pekatnya malam, berpikir keras tentang cara terus bergerak maju, namun tiba-tiba sebuah seruan keras menginterupsinya. Seketika, kepanikan melanda kelompok itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Overhere!" sambil terkesiap ketakutan, menyadari mereka semakin terpojok. Seorang penyerang bertopeng muncul dari balik bayangan, mengacungkan pedang tinggi-tinggi, dan berteriak menantang, bertanya kemana lagi mereka bisa melarikan diri. Pria berjanggut itu berteriak memohon ampun, wajahnya pucat pasi dipenuhi kengerian mutlak saat bahaya semakin mendekat. Ian fokus, matanya menyala biru, dan ia menyerukan sihir api untuk membakar musuhnya. Seketika, ledakan api besar melahap seorang penyerang bertopeng, membuatnya menjerit kesakitan. Penyerang itu kini terkapar tak berdaya di tanah, dikelilingi bara api yang meredup. Dua penyerang bertopeng lainnya terkejut melihat rekan mereka tumbang, pedang di tangan mereka siap siaga. Ian menatap tajam, berharap serangan api itu cukup untuk membuat para penyerang ketakutan dan melarikan diri. Para penyerang menyadari keberadaan seorang mage, lalu salah satu dari mereka segera menyerukan perintah untuk menyerbu maju. Namun, penyerang yang memimpin justru terhenti, ekspresinya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Tiba-tiba, seekor drake raksasa muncul, membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan dahsyat. Raungan itu langsung memicu kepanikan massal, membuat para penyerang berteriak ketakutan. Baik penyerang bertopeng maupun yang tidak bertopeng, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri dan ketakutan yang mendalam. Ian terkejut, matanya membelalak tak percaya saat menyadari sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Kemudian, seekor drake raksasa muncul,
Matanya menyala hijau dan darah menetes dari moncongnya, membuat Ian bertanya-tanya apakah itu benar-benar seekor Drake. Drake itu menatap tajam ke bawah, sementara para penyerang bertopeng mengerang kesakitan, terhuyung-huyung di tengah genangan darah. Drake itu menerjang maju dengan raungan dahsyat, mulutnya terbuka lebar, dan salah satu penyerang berteriak ketakutan saat makhluk itu menyerang mereka. Ian dan kelompoknya hanya bisa menyaksikan kengerian itu, wajah mereka pucat pasi, saat wanita yang diselamatkan Ian tergagap memanggil Master Mage dan menyebutkan seekor naga. Ian menyadari situasi ini sangat buruk, ancaman naga itu nyata di hadapannya. Kemudian, seekor Drake raksasa muncul, menatap tajam dengan mata kuning menyala, membuat Ian berpikir bahwa mereka tamat. Tiba-tiba, sebuah jendela status muncul di hadapannya, menyatakan bahwa ia telah menyaksikan sebuah misteri purba. Ian terkejut dan bingung melihat notifikasi itu, mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu, jendela itu berubah, mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan skill baru, seni memanggil, kemampuan untuk berkomunikasi dan memanggil makhluk hidup misterius. Ian menatap Drake raksasa di hadapannya, pikirannya berputar saat ia membaca notifikasi, Summoning Arts, yang baru saja ia dapatkan. Ia terkejut menyadari bahwa kemampuan barunya mungkin berkaitan dengan Drake yang mengancam itu, sebuah kemungkinan yang tak terduga. Tiba-tiba, Ian terhuyung mundur di tendanya, tubuhnya terasa seperti ditarik paksa, kembali dari kilas balik yang intens. Kini, ia mendapati dirinya di bawah air, dikelilingi gelembung dan energi biru yang memancar dari tangannya, bertanya-tanya apakah ini sama dengan misteri yang pernah ia temui sebelumnya. Kemudian, ia muncul lagi, kali ini terperangkap dalam sebuah tong kayu, ekspresi frustrasi dan kebingungan jelas terpancar di wajahnya. Ian mengepalkan tangannya, memutuskan untuk bertindak cepat. Lalu, Drake raksasa itu muncul, menatap tajam dengan mulut berlumuran darah, sementara Ian berseru memanggilnya. Kelompok di belakang Ian tampak ketakutan, salah satu dari mereka bahkan memanggilnya Master Mage dengan nada terkejut. Drake itu menggeram marah, memancarkan aura ungu yang mengancam, namun Ian tetap berdiri teguh menghadapinya. Ian meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa mengatasi situasi ini, tekadnya terpancar jelas di wajahnya. Ian berdiri tegak, aura biru sihir menyelimutinya, ia menyatakan bahwa misteri tidak pernah mengkhianatinya, tekadnya terpancar jelas. Ia kemudian berteriak lantang, menunjuk dirinya sendiri dengan penuh keyakinan. Ia lantang menyebut dirinya sebagai teman sang Drake, sementara dua orang di belakangnya tampak terkejut dan bingung. Ian lalu mengangkat sebuah papan bertanda silang, mencoba meyakinkan Drake untuk tidak bertarung dan menyatakan mereka adalah teman, namun orang-orang di belakangnya semakin kebingungan. Namun, sang Drake hanya menggeram rendah, matanya menyala, menunjukkan ketidakpastian responsnya terhadap upaya Ian. Seorang pria tua membungkam pria muda di sebelahnya, menyuruhnya diam karena sang Master Mage sedang mendengarkan dengan seksama. Sementara pria muda itu bertanya-tanya apa yang sedang diucapkan. Ian tetap fokus, menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius. Namun, di dalam benaknya, ia merasa bingung dan kewalahan, mencoba memahami apa yang dikatakan makhluk itu. Sebuah jendela status tiba-tiba muncul di hadapannya, menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain dan ia harus menggunakan poin untuk meningkatkan level skillnya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencurahkan semua poinnya ke dalam skill Summoning Arts. Ian mencurahkan semua poinnya, dan seketika itu juga, kemampuan Summoning Arts miliknya langsung meningkat pesat. Ia terkejut, menyadari bahwa ia kini bisa mendengar sesuatu yang sebelumnya tak terjangkau. Ia memberanikan diri memanggil sang Drake, namun makhluk raksasa itu hanya membalas dengan geraman mengancam. Drake itu lalu meraung keras, menuntut Ian untuk segera bicara, membuat Ian dan teman-temannya terlempar mundur ketakutan. Ian tersenyum kecut, mengakui betapa efektifnya intimidasi Drake itu, sementara teman-temannya di belakangnya masih membeku ketakutan. Ian terdiam sejenak, memikirkan cara terbaik menghadapi situasi genting ini. Ia segera mencoba menenangkan Drake, menegaskan tidak berniat melawannya, namun sang naga raksasa itu justru mencemooh, menganggap remeh gagasan manusia kecil melawannya. Ian melanjutkan, mengakui kekuatan Drake dan menyatakan kelompoknya takkan sanggup melawannya, bahkan tak pantas diurus, namun Drake justru menyeringai, bertanya apakah Ian memintanya untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, teman-teman Ian yang menyaksikan percakapan itu hanya bisa terheran-heran, tak mengerti bagaimana Ian bisa berkomunikasi dengan sang naga. Bahkan Eredis, sang mage, tampak berpikir keras, mengamati setiap gerak-gerik Ian dengan cermat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Drake itu kemudian menyatakan bahwa membunuh mereka terlalu merepotkan dan tidak sepadan dengan usahanya. Ian tersenyum lega, berpikir usahanya berkomunikasi berhasil. Namun, raut wajah Ian berubah cemas. Drake itu menggeram marah, menyatakan suasana hatinya sedang sangat buruk saat ini. Anggota kelompok lainnya langsung panik, salah satunya berteriak memanggil Eredis.
Ian hanya bisa mengumpat dalam hati, pikirannya kalut memikirkan apa yang harus ia lakukan di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Drake itu berpikir bahwa manusia itu menyuruhnya pergi, lalu ia memutuskan tidak ada pilihan lain selain menyerang secara frontal. Kemudian, manusia itu memanggilnya, Drake. Ian langsung bertanya mengapa Drake itu dalam suasana hati yang buruk, namun Drake itu menolak kasar, mengatakan ia tak perlu menjelaskan apapun pada manusia. Ian kemudian menawarkan bantuan, berharap bisa berguna, membuat Drake itu sedikit terdiam. Namun, Drake itu memandang rendah Ian, menganggapnya sombong karena berpikir manusia biasa bisa melakukan sesuatu. Di tengah tatapan meremehkan sang naga yang menganggapnya sombong, Ian hanya menggeram pelan, menunjukkan tekad bulatnya untuk membuktikan diri. Lalu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras menggema di area hutan gelap itu, memecah kesunyian malam. Eredis dan para pria lainnya sontak terkejut, mata mereka membelalak ketakutan melihat kejadian tak terduga itu. Bahkan sang naga pun terdiam sejenak, menatap dengan ekspresi bingung dan penasaran atas apa yang baru saja terjadi. Kemudian, Ian berdiri tegak, tubuhnya memancarkan aura sihir biru yang menyilaukan, menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Melihat pancaran sihir Ian yang tak terduga, sang Drake menyadari hal itu menarik perhatiannya. Ian kemudian menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang mage rendah hati yang mencari misteri dunia, dan ia berharap dapat menawarkan kekuatannya untuk membantu sang Drake. Sang Drake, setelah mendengar tawaran itu, akhirnya setuju untuk melanjutkan interaksi. Dengan senyum percaya diri yang licik, ia menyatakan bahwa mulai saat itu, negosiasi akan segera dimulai. Sementara itu, hutan di sekitar mereka tetap diselimuti aura magis, menjadi saksi bisu dimulainya kesepakatan penting tersebut. Di hadapan naga biru raksasa, Ian merasakan aura haus darah makhluk itu tiba-tiba sirna, menandakan bahaya langsung telah berlalu. Ia menghela napas lega, menyadari dirinya telah lolos dari ancaman mendesak, namun di saat yang sama, ia bertekad untuk menunjukkan kemampuannya. Ian berpikir keras, yakin ia takkan kesulitan bertahan hidup, namun ia tak bisa membiarkan dirinya dipermainkan dengan permintaan aneh. Kemudian, sebuah suara bertanya langsung padanya, menuntut pengertiannya, membuat Ian terkejut dan menatap tajam. Di lain waktu, Eredis menjelaskan bahwa sihir tak bisa digunakan tanpa berkomunikasi dengan seni mistik. Ian tampak berpikir keras, sedikit terkejut mendengar bahwa hubungan yang dibangun dengan seni mistik sangatlah penting, karena itulah kunci untuk menguasai sihir. Kemudian, terungkap bahwa setiap seni mistik memiliki kepribadian berbeda, entah sebagai teman atau bawahan, dan seorang mage harus memahami serta berempati dengan perasaan mereka. Ian menyeringai penuh tekad, menyadari bahwa bagi seorang mage, seni bermanuver sosial adalah yang terpenting, lalu ia memutuskan untuk melihat apakah ia bisa mempermainkan Drake itu. Seketika, Ian memanggil jendela skill serbagunanya, siap untuk beraksi di tengah hutan gelap. Ia terkejut sekaligus senang melihat jendela itu menampilkan teknik pemanggilan ahli oleh Demonita, sebuah kemampuan yang mungkin sangat berguna untuk rencananya. Ian menatap layar statusnya, sebuah pencerahan melintas di benaknya saat ia berseru bahwa inilah yang ia cari. Ia kemudian memfokuskan pandangannya, membaca dengan saksama setiap detail yang terpampang di hadapannya. Namun, ia terkejut saat membaca instruksi yang menyarankan untuk memberikan alkohol berkualitas tinggi, dengan kekuatan yang disesuaikan ukuran tubuh target. Layar itu kemudian menampilkan jeda, hanya menyisakan pertanyaan, dan kemudian Ian menelan ludah, menanti kelanjutan instruksi dengan rasa penasaran bercampur kebingungan. Ian teringat instruksi aneh dari Spaceti Memage yang menyuruhnya untuk menjilat targetnya semaksimal mungkin. Ia langsung kebingungan, bertanya-tanya apa maksud dari instruksi gila tersebut. Ian berlutut di hadapan Drake, merasa putus asa dan berpikir bahwa seorang penyendiri seperti dirinya tidak akan bisa melakukan hal itu, sementara Drake menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya apa itu penyendiri. Namun, Ian segera menyadari bahwa ia harus memenangkan hati Drake terlebih dahulu, yakin bahwa terobosan akan muncul jika ia berhasil. Drake menatapnya dengan penasaran saat Ian ragu-ragu memulai, dan kemudian bertanya apa yang ingin ia sampaikan. Ian dengan hati-hati menawarkan hadiah kepada Drake, bertanya apakah ia boleh menyerahkannya. Drake, yang penasaran dengan hadiah itu, langsung memerintahkan Ian untuk membawanya. Ian dan pria di belakangnya terkejut mendengar perintah Drake. Ian segera berbalik, memerintahkan pria itu untuk bergegas mengambil minuman keras terkuat yang mereka miliki dari gerobak. Seketika, berbagai botol minuman keras terkuat telah disiapkan dalam peti kayu, lengkap dengan 2 cangkir. Naga itu menatap Ian, mengeluh bahwa hadiah yang diberikan sangatlah pelit dan tidak sepadan. Ian segera mencoba menjelaskan bahwa di dunia manusia, semakin kecil kuantitasnya justru semakin mahal, namun kemudian ia terkejut dan bertanya mengapa naga itu masih saja mengeluh. Tanpa membuang waktu, ia menuangkan minuman keras dari botol ke dalam cangkir kayu. Lalu,
Ian menyodorkan cangkir berisi minuman itu kepada naga, menawarkan dengan nada yakin. Naga itu langsung bereaksi keras, mengeluh tentang bau aneh yang menyengat dari minuman tersebut, menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Tiba-tiba, naga itu memancarkan aura mengancam, menuduh sang mage merencanakan sesuatu yang jahat. Ian dengan cepat menyangkalnya sambil tersenyum lebar, lalu ia menyatakan akan meminumnya sendiri untuk membuktikan tidak ada niat buruk. Tanpa ragu, Ian mengangkat cawan kayu itu dan meneguk isinya. Para penduduk desa yang menyaksikan terkejut, mulut mereka menganga melihat keberanian Ian. Ian kemudian menoleh ke naga, bertanya apakah semuanya baik-baik saja, meskipun dalam hati ia mengakui betapa kuatnya minuman itu. Drake mendekat, mencium aroma minuman itu. Ia menyadari baunya menyengat, namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ian atau salah satu penduduk desa menawarkan minuman itu, meyakinkan Drake bahwa ia pasti akan puas. Drake pun merenung, mempertimbangkan tawaran tersebut. Naga itu akhirnya mengambil cangkir kayu kecil dengan cakarnya yang besar, menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. Kemudian, dengan gerakan hati-hati, ia mendekatkan cangkir ke moncongnya, lidahnya sedikit menjulur, siap mencicipi minuman itu. Sementara itu, para penduduk desa, termasuk ayah Ian, menatap dengan cemas, berharap minuman itu dapat meluluhkan hati sang naga. Naga itu menenggak minuman dari cawan kecil, matanya terpejam seolah menikmati sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ian kemudian bertanya bagaimana rasanya, dan naga itu menjawab bahwa minuman itu tidak terlalu enak. Namun, naga itu segera menambahkan bahwa entah mengapa, minuman tersebut cukup membuat ketagihan, membuat Ian menatapnya dengan penuh perhitungan. Ian, dengan senyum licik, langsung menawari lebih banyak minuman, mengatakan bahwa rasanya akan semakin nikmat, membuat naga itu bertanya apakah itu benar. Di bawah rembulan purnama yang bersinar terang, malam terus berlanjut di tengah hutan gelap. Drake menelan minuman itu dengan rakus, lalu mempertanyakan apakah cairan yang ia minum benar-benar alkohol. Ian tersenyum lega sambil menyeka keringatnya, senang melihat Drake menyukai minuman yang ia berikan. Banyak barel minuman keras tergeletak kosong, menunjukkan bahwa Drake telah menghabiskan lebih dari 7 barel namun masih belum mabuk. Ian terkesima, memuji Drake yang ternyata adalah peminum berat, sementara Drake sendiri tampak semakin bersemangat. Ian merenung, menyadari rencana awalnya untuk kabur saat Drake mabuk kini gagal total karena minuman kerasnya habis dan Drake tak kunjung tumbang. Ian terkejut, matanya membelalak saat Drake tiba-tiba bertanya padanya apakah ia masih ingat pertanyaan sebelumnya. Drake melanjutkan, mengatakan ia akan menjelaskan mengapa ia dalam suasana hati yang buruk, dan Ian langsung mengiyakan. Ian terheran-heran melihat Drake yang tiba-tiba menjadi sentimental, sementara naga itu menunjukkan ekspresi melankolis dengan rona merah tipis di pipinya. Drake kemudian mulai bercerita tentang sarangnya yang berada di lokasi buruk dan sempit dibandingkan sarang naga lainnya, dengan latar langit malam yang suram. Ia melanjutkan, mengenang seseorang yang pernah mengatakan sarangnya adalah tempat yang menenangkan, sambil menunjukkan kilas balik 2 naga yang meringkuk mesra di dalam gua. Naga biru itu menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras, lalu ia mengaku bahwa pasangannya menganggap gua itu sebagai tempat yang menenangkan. Ian menatapnya dengan ekspresi terkejut dan sedikit jijik, bertanya-tanya dalam hati bagaimana naga dengan wajah seperti itu bisa memiliki kekasih. Kemudian, naga itu melanjutkan ceritanya dengan tatapan sedih, mengatakan bahwa tanpa sepengetahuannya, pasangannya mulai diejek oleh semua orang. Ian terkejut, matanya membelalak mendengar pengakuan naga itu, menyadari betapa rumitnya situasi tersebut. Naga itu gemetar, menunjukkan penyesalan mendalam, ia merasa sangat kasihan pada pasangannya karena semua itu terjadi akibat dirinya. Akhirnya, naga itu meraung kesakitan, mengakui bahwa ia sendirilah yang memulai perpisahan itu. Kedua pria itu, Ian dan pria tua di sampingnya, terkejut mendengar pengakuan Drake yang menyakitkan. Drake kemudian meraung kencang, suaranya memekakkan telinga, seolah melepaskan semua emosi yang terpendam. Raungan itu membuat ketiga pria itu lemas tak berdaya, seolah jiwa mereka terlepas dari raga. Ian menyadari bahwa perasaan Drake terhadap kekasihnya tak berbeda dengan manusia, dan ia mulai merasa kasihan padanya. Namun, Ian segera berpikir cepat, menyadari ada celah untuk memanfaatkan situasi emosional Drake ini. Ian segera memanggil Drake, membuat naga itu terkejut dan bingung. Ia kemudian menawarkan akan memperbaiki sarang naga itu dengan sihirnya. Drake terkejut tak percaya, bahkan meneteskan air mata mendengar tawaran Ian yang tak terduga itu. Ian mengiyakan, namun dengan cepat ia menambahkan bahwa ada imbalan yang harus Drake penuhi. Ia kemudian tersenyum licik, meminta Drake untuk mendengarkan satu permintaannya.